Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli, Gue Sesi, Gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Halo Potatoes. Halo. Ketemu lagi, udah lama banget nih kita nggak rekaman, ketemu lagi bareng kita Potatoes. Kali ini kita bakal ngapain nih Kak? Nah, kali ini nih ceritanya nih, ini kan gue tuh kan udah mulai merasa agak berumur nih ya sekarang ya. Udah mulai banget nih sekarang, suka banyak pertanyaan dari temen sih ya, nggak mungkin gue bilang temen. Dari Adik-adik lah ya. sepupu-sepupu sebenarnya, sepupu gue yang udah punya anak. Oke. Iya. Soal apaan tuh? Soal ini biasanya dapat undangan nih untuk masuk universitas. Ini universitasnya apaan sih gitu, soal kayak gitu tuh. Biasanya yang paling sering ditanyain itu adalah karena kemarin gue lulusan teknik penerbangan ITB kan. Pertanyaan paling sering tuh adalah, nih gue dapat undangan FTMD, teknik dirgantara itu apa sih gitu. Dan gue tuh agak kesulitan lah ya untuk menjawab pertanyaan itu, dan menurut gue pertanyaannya agak sering nih sekarang dipertanyakan gitu. Kayaknya berumur banget ya Kak ya? Iya, sering banget ditanyain. Pertama masalah udah dituakan gitu, makanya sering ditanyain. Kedua tuh yang nanya itu gue kira tadi sepupunya yang mau kuliah, ternyata sepupunya yang punya anak mau kuliah gitu. Iya. Dan sepupu-sepupunya artinya banyak kan. Dan banyak, betul. Oke. Nah, jadi kita kayaknya kalau dengan seperti itu kita perlu mengundang nih ya seseorang yang jauh lebih, ya ahlinya, yang jauh lebih senior ya. Lebih tua lagi. Lebih tua. Nggak mau dibilang tua ya, biar ada yang lebih tua lagi. Senior yang pernah kuliah di penerbangan, pernah kemudian bekerja di dunia dirgantara, kemudian sekarang menjadi dosen di teknik penerbangan. Jadi kayaknya cocok banget ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Pas, udah benar ahlinya. Mudah-mudahan. Iya. Untuk membuktikan kita langsung aja Kak. Kita panggilkan. Silakan Mas Oni memperkenalkan diri. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Oni Arifianto. Lulusan AE angkatan gitu ya. AE loh ngakunya. Oh iya. Dulu kayaknya bukan bukan PN. AE. Masih MS. Iya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, saya telah lulus, mungkin lama bekerja di PT Dirgantara Indonesia, terus kemudian tiba-tiba dapat tawaran kerja menjadi dosen, sekarang jadi dosen di Teknik Dirgantara gitu ya, atau teknik penerbangan atau aerospace engineering, apapun namanya lah gitu. Jadi namanya memang sempat berganti-ganti ya. Tapi isinya kurang lebih tetap sama. Demikian mungkin perkenalan sedikit. Oke, berarti udah bener nih ya apa yang tadi di intro sama Kak Sesi. Kuliah di penerbangan, bekerja di industri dirgantara, kemudian sekarang mengajar juga di FTMD atau jurusan namanya teknik dirgantara. Kalau sekarang namanya teknik dirgantara ya Pak? Teknik dirgantara sekarang. Betul. Kalau zaman Pak Oni kuliah dulu namanya apa ya? Dulu namanya masih teknik mesin. Jadi teknik mesin kemudian dulu itu namanya prodi ya, belum program studi malah, spesialisasi lah. Spesialisasi teknik dirgantara atau aerospace engineering. Oh, jadi dulu itu belum prodi sendiri ya? Belum prodi, tahun 91 baru prodi wajib diketahuan. Terpancing. Ya, gitulah. Baru menjadi program studi teknik dirgantara. Oke. Dulu kenapa sih pengen kuliah teknik mesin ya? Kuliah di teknik mesin, terus kenapa pengen ngambil jurusan penerbangan juga? Waduh, itu apa namanya? Kalau mungkin kalau alasan ininya
yang bisa dipublish gitu ya. Itu karena memang big fan-nya Pak Habibie gitu ya. Karena tahun 86 itu beliau sedang sedang hits ya, lagi ya kalau bahasa sekarang lagi hits ya gitu. Atau masuk FYP terus gitu ya kalau di TikTok. viral lah beliau itu viral. Gitu ya. Jadi waktu itu juga bahkan tahun 86 itu sempat ada Indonesian Aerospace yang pertama. Jadi sempat diwawancara waktu datang ke sana oleh dari radio NHK Jepang kalau tidak salah. Diwawancara. Pokoknya random ya. NHK Indonesia tapi ya. Oke. Pak Habibinya atau Pak Oninya? Oh bukan, ini Pak Oni kecil itu. Pak Oni kecil. Masih muda ya. Itu begitu ditanya langsung aja gitu pede aja. Pengen insinyur yang bikin kayak ginian gitu kan. Gitu. Nah dari sana terus keterusan. Tapi ya itu kalau yang bisa dipublish ya. Gitu. Kalau yang nggak dipublish sih sebetulnya keblasuk gitu tadi. Atau kalau bahasa itunya terjerumus gitu ya. Terjerumus. Kok bisa terjerumus? Bukannya itu memilih pada saat kita mau masuk. Betul. Tapi pada saat itu nggak tahu apa yang dipilih sebetulnya. Ya kan informasi belum seperti sekarang. Jadi kan mata kuliahnya apa, kemudian sebetulnya secara detail itu apa aja yang dipelajari, yang diajarkan itu kan kita nggak tahu gitu. Cuman wah kayaknya asik gitu. Tapi keterusan ya Pak? Menyesal. Iya nggak pernah menyesal. Belum insaf. Nah justru ini supaya kita hari ini ngobrol sama Pak On ini supaya tidak semakin banyak orang yang merasa terjerumus seperti halnya Pak On ini. Biar bisa menjalankan dengan ikhlas ya, Ren. Dengan ikhlas, dengan resikonya tuh udah terukur. Terukur gitu, tahu ya. Coba sih Pak On dibantu diceritain gitu. Kuliah di penerbangan tuh belajarnya apa aja sih? Terus ngapain aja gitu? Saya juga sering ditanya gitu. Jadi pertanyaannya itu biasanya, apalagi dulu tahu kalau memang itu cabang dari teknik mesin. Oh jadi teknik dirgantara itu pelajarnya ini ya bikin mesin pesawat aja gitu kan? Itu yang sering ditanyakan. Jadi kalau kita biasanya menjawab dengan mungkin satu kalimat mudah, kalau teknik dirgantara itu belajar semua ilmu yang terkait untuk merancang pesawat gitu ya, membuat pesawat dan mengoperasikan pesawat gitu kan. Pesawat itu baik udara maupun pesawat antariksa. Berarti tadi ya udah disimpulkan kalau misalnya teknik penerbangan itu mempelajari semua bidang yang terkait dengan desain pesawat udara. Pesawat nggak cuma pesawat ya, nggak cuma pesawat. Gimana sih? Udara dan antariksa, aerospace ya. Pesawat udara dan antariksa dan juga operasinya gitu ya. Betul. Oke. Berarti kalau dulu kan sempat nih waktu pertama kali masuk ITB juga masuk teknik apa? Teknik penerbangan. Dikiranya mau jadi pramugari. Oh iya itu juga. Disangka mau jadi pilot juga ada gitu kan. Jadi ketika bilang pengoperasian pesawat udara itu bukan berarti pilot ya, Mas Soni ya? Oh bukan. Jadi cenderungnya di operasi itu misalkan untuk merawat gitu ya, bagaimana kita merawat pesawat udara. Terus kemudian kalau yang agak agak riwes sedikit gitu, itu belajar tentang bagaimana menavigasikan. Navigasi itu mengetahui posisi lah ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga dipelajari. Kemudian juga kalau ini ada bahasa kerennya itu machine interface gitu. Jadi kita bagaimana alat-alat yang digunakan itu membantu pilot dalam mengoperasikan pesawat. Itu. Kalau yang ini yang pingin buka bisnis airlines gitu? Airline. Oh iya, itu termasuk ya betul. Jadi transportasi, terus kemudian merancang rute gitu ya. Ternyata rute itu juga harus dirancang gitu kan. Jakarta Bandung nih bagusnya pakai pesawat apa?
Begitu. Jadi nggak cuman merancang si pesawatnya aja ya, maksudnya bendanya ini, tapi juga merancang rute dan lain sebagainya gitu ya, yang terkait Betul dengan sekali. operasi pesawat. Sebanyak itu dan seluas itu, makanya terus akhirnya merasa terjerumus gitu ya. Kayaknya banyak banget yang dipelajarin nih. Betul. Jadi karena dulu itu kita masih pindah jurusan itu mudah. Nah, saya ingat saya itu di angkatan saya ada 2 orang yang kemudian kembali lagi ke jalan teknik yang mesin. benar. Oh enggak. Ke jalan yang benar gitu. Karena dia merasa saya itu daftar teknik mesin kok masuknya ke jurusan matematika gitu kan. Oh, jadi di sini matematika banget ya, lebih banyak matematikanya ya. Matematika cukup banyak menghiasi ilmu-ilmu di penerbangan gitu ya. Dan menghiasi hari-hari anak penerbangan. Kalau misalnya udah terjerumus terus nggak terlalu suka matematika, masih ada bagian yang bisa dipelajari nggak? Maksudnya yang selain dari sisi matematikanya, kalau untuk operasi apa juga banyak membahas tentang matematika gitu? Iya, ini nih saya termasuk salah satu yang tidak suka matematikanya universitas ya gitu ya. Tapi ternyata gitu tidak harus suka matematika untuk bisa lulus dari teknik penerbangan gitu ya. Yang penting adalah tidak takut atau tidak terintimidasi sama matematikanya. Ternyata ya apa sih kalkulus itu apa sih, sebetulnya kan kita jumlah-jumlahan tapi ukurannya kecil-kecil gitu aja kan ya. Tapi pakai cacing-cacing gitu ya. Itu kan, ya kan kita terintimidasi dengan cacingnya itu tadi. Gitu. Padahal ya sebetulnya itu ya jumlah-jumlahan aja kan. Gitu kan. Menghitung luas ya padahal ya. Menghitung luas. Gitu kan. Dibikin simple ya Wan ya. Dibuat simple aja ya itu. Jadi saran saya kalau di teknik sebetulnya gitu ya hampir semuanya itu matematika itu memang tulang punggungnya gitu kan. Jadi itu tadi bukan berarti kalau kita belajar transportasi kemudian matematikanya jadi mudah, enggak juga, enggak demikian. Matematikanya akan tetap seperti itu gitu ya. Tinggal kita takut atau tidak dengan matematika itu tadi. Mumpung ngomongin matematika nih, kalau dari sudut pandang Pak Oni kan kayaknya menyenangkan nih. Tapi kan biasanya ada anak atau mahasiswa-mahasiswa yang merasa dulu nyesel nih ngambil jurusan ini, misalnya penerbangan nih. Karena ketemu beberapa mata kuliah yang menyebalkan nih. Nah, ini boleh dikasih bocoran sedikit nggak? Boleh disebutkan mata kuliah yang kira-kira akan menjadi challenge nih atau menyebalkan gitu ya buat anak penerbangan, dan ada mata kuliah yang biasanya menyenangkan dan itu menjadi harapan gua bisa survive nih gitu. Relatif ya Ren ya, relatif ya. Itu dia. Masing-masing pasti punya. Versi saya. Iya, kalau versi sesi atau versi Bu Sesi, saya tahu persis apa yang menyebalkan. Gitu. Terkadang menyebalkan atau enggak itu bukan materinya sih, Ren. Iya, bisa jadi karena prosesnya ya Kak ya. Itu dia. Proses penyampaian. Ngomongin dosen maksudnya Kak. Jangan kan kalau saya nggak boleh menyebut, mungkin inisial boleh lah ya, nama nggak boleh gitu ya. Nanti didengar. Iya, baik. Jadi sebetulnya kalau untuk saya dulu memang banyak kesel itu dengan mata kuliah yang nggak bisa dibayangkan fisiknya gitu ya. Jadi terus kemudian atau nggak fair gitu, nggak fair dalam arti di kelas itu ngajarin apa gitu, tapi pas di ujian keluar apa. Ini aja ya. Mohon maaf Bapak Guru yang mengajar dulu gitu. Maksud saya untuk menginikan, sekarang saya baru nemu bahwa yang diajarkan itu indah sekali gitu. Tapi waktu itu kita bingung gitu ya. Contohnya mekanika teknik gitu ya. Contohnya di kelas itu selalu batang sederhana, kemudian bebannya satu, batang sederhana bebannya satu, kemudian simpel-simpel gitu. Begitu keluar di ujian,
batangnya itu melengkung gitu ya. Kemudian bebannya itu terdistribusi gitu kan. Suruh ngitung gitu, segala macamnya itu. Waduh. Nah, ini cerita zaman dulu aja gitu. Terus apa lagi? Kalkulus. Nah, kalkulus dulu juga begitu gitu kan. Matematikanya karena kebetulan yang memberikan memang dosen dari matematika itu merelasikan kalkulusnya itu dengan pelajaran nanti di teknik dirgantara itu hampir tidak ada gitu kan. Jadi kita kesulitan untuk mencerna apa yang diberikan. Belakangan begitu udah di teknik dirgantaranya, ini toh maksudnya si Pak itu dulu itu sebetulnya. Baru tahu kepakainya gimana gitu. Iya, jadi baru senangnya itu setelah sudah selesai gitu kan. Baru ngerti ya. Betul. Nah, yang paling disenangi, saya sebetulnya yang paling disenangi ini yang repot ini kayaknya waktu itu tuh nggak ada. Olahraga mungkin. Iya betul, itu yang paling seneng gitu ya. Jadi, Anda olahraganya cuma lari, saya dulu boleh milih untuk pingpong. Happy ya. Tapi selain itu sebetulnya memang yang terkait antariksa itu cukup diajarkan dengan baik, terus kemudian juga materinya bagus gitu, cukup menarik. Kemudian kalau kendali, itu setelah ngambil 3 kali baru, iya ini bagus kuliah ini gitu. Setelah 3 kali. Mengambil 3 kali, ya. Tapi keterusan kan ya? Keterusan ya, betul. Ya. Jadi mungkin buat pendengar yang belum tahu latar belakang Mas Sony ini S2 S3-nya kendali terbang ya Mas Sony ya? S2 S3 kendali, betul, iya. Ya, kebetulan S2 dapat beasiswa ke Belanda waktu itu di TU Delft, mengambilnya kendali untuk satelit, kemudian untuk S3 kemarin dapat beasiswa lagi ke Amerika di Virginia Tech, kendali untuk pesawat tanpa awak gitu ya. Jadi berarti udah ngelotok banget untuk kendali. Lagi jadi avatar dia. Pengendali udara. Iya benar. Ya, artinya kalau udah sampai S3 tuh memang terjerumusnya menikmati kan gitu. Itu dijerumuskan di awal aja, tapi setelah itu sebenarnya menikmati sampai S3. Betul. Iya. Tapi ya tadi tuh dari ceritanya tuh banyak banget nih yang di penerbangan, ada yang kendali, ada mekanika teknik, kemudian ada yang kita belajar juga tentang operasi. Gimana sih bagian-bagian dari si teknik penerbangan itu sendiri, kalau misalnya kita kategoriin apa aja sih yang bisa dipelajari di situ gitu? Sebetulnya kalau dari sisi ininya rumpunnya atau rumpun grup lah, pengelompokan ilmunya gitu di penerbangan ini ada kelompok struktur ringan, karena memang struktur ringan ini merupakan salah satu komponen utama dari pesawat itu tadi bisa terbang gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah fisika terbang. Di sini belajar tentang aerodinamika, itu bagaimana pergerakan udara itu bisa membuat pesawatnya terbang gitu ya. Kemudian ada mekanika terbang, itu mekanika ini bagaimana sebetulnya mengendalikan pesawatnya itu setelah di udara nanti. Dan juga propulsi. Jadi memang ada propulsi. Tadi kan mesin pesawat ada juga yang memang diajarkan juga gitu ya. Untuk konsepnya lah ya, kita nggak sampai membuat gitu ya. Kemudian yang terakhir yang bagian yang terkait dengan operasi, desain, operasi, dan perawatan pesawat terbang. Itu satu rumpun sendiri ya, sesuai dengan namanya, itu pelajaran tentang desain pesawat, kemudian tentang bandara, tentang kelaiudaraan. Wah, ini yang mungkin istilah yang agak baru ya. Pesawat itu boleh nggak terbang gitu ya sebetulnya, itu kelaiudaraan. Kemudian juga terkait dengan bandara, tadi sudah saya sebut gitu ya. Kemudian juga
sistem transportasi pesawat udara. Oke, berarti ada 5 ya? 4? Coba kita hitung. Besarnya 3, gitu ya. Besarnya 3. Besarnya 3, tapi di dalam 3 itu tadi sebetulnya ada sub rumpunnya atau sub kelompoknya gitu lah. Oke. Dan dari 3 pilihan itu kalau misalnya ada mahasiswa yang akhirnya masuk penerbangan bisa langsung memilih atau bagaimana sih prosesnya? Oke, jadi kalau ini untuk mahasiswa yang masuk biasanya tahun pertama itu tahun relatif kita mengulangi SMA plus lah ya. Kemudian untuk tahun kedua ini relatif masih agak umum gitu tentang teknik dirgantara, tapi yang diperlukan oleh semua orang untuk tahu. Gitu. Kemudian baru setelah tahun ketiga dan keempat kita boleh mengambil spesialisasi lah ya, dalam tanda kutip, artinya boleh memilih kuliah-kuliah yang memang sesuai dengan minat kita gitu. Ada kuliah terkait dengan struktur, terkait dengan operasi, terkait dengan fisika terbang, itu kita sediakan. Jadi ada beberapa kuliah pilihan yang bisa diambil. Itu. Ternyata spesialisasi nggak cuma di kedokteran ya, di penerbangan juga ada spesialisasi ya. Jadi kalau aku ditanya nih nanti sama sepupuku, ada 3 ya, 3 subjur itu ya. Apa aja coba, Kak? Masih ingat nggak? Coba ini benar nggak? Yang satu struktur ringan. Oke. Yang kedua aerodinamika dan mekanika terbang. Fisika terbang namanya gimana? Berapa nilainya ini Pak dosen? Aduh iya nih salah satu. Dan yang ketiga? Yang panjang tadi tuh. Desain, operasi, dan perawatan pesawat udara. Oke, berarti kita ulangi ya. Yang pertama ada struktur ringan, yang kedua ada fisika terbang, di dalamnya ada mekanika terbang dan aerodinamika, yang ketiga ada desain, operasi dan perawatan pesawat udara. Iya. Ini ngomong-ngomong dari jurusan, kan biasanya kalau gua nggak tahu kalau Kak Sesi saudaranya nanyainnya nanti biasanya kan kalau nanya jurusan ini nanti kerjanya jadi apa gitu nggak sih? Benar, habis lulus terus ngapain gitu. Habis lulus ngapain? Nah, kalau dari 3 penjurusan tadi secara garis besar, kira-kira kalau lulus mau jadi apa sih, Pak? Dari 3 pilihan tadi? Kita mungkin yang paling banyak ya jadi podcast ginilah kita setelah lulus gitu kan. Bisa. Nah ini contohnya ya guys, ini lulusan teknik penerbangan itu bisa berkarir di dunia konten gitu ya, contohnya podcast. Ini ada wakil dari fisika terbang, ada wakil dari struktur ringan, ada wakil ya, jadi sebetulnya gini, mungkin ini juga sekalian cerita ya. Jadi emang sebetulnya mahasiswa itu ilmunya itu memang tidak spesifik. Jadi yang sebetulnya kita tekankan di dalam pengajaran atau perkuliahan itu adalah berpikir sistematis, terus kemudian penyelesaian masalah gitu ya, dan berbagai ilmu-ilmu yang sifatnya soft gitu. Nah, untuk tadi bahwa ada teknik dirgantara, teknik mesin, teknik elektro, itu sebetulnya hanya wahananya aja. Jadi senangnya gitu ya, kita mengajarkan tentang berpikir sistematis karena dia senangnya elektro ya melalui teknik elektro gitu kan. Nah, dia mengajarkan ini karena senangnya teknik dirgantara ya belajar pesawat aja gitu. Tapi sebetulnya intinya adalah engineering secara umum gitu. Nah, jadi kalau ditanya bekerjanya di mana, sebetulnya kalau kita lihat di luar negeri itu lebih fleksibel memang. Teknik dirgantara bisa masuk ke perusahaan pesawat, perusahaan mobil, sepeda, event gitu ya. Bahkan dulu kita dapat tawaran zaman saya dulu masuk ke tim balap gitu ya. Sauber Petronas gitu. Itu banyak mencari dari teknik dirgantara juga. Tentu saja
Ya, kalau kita berbicara environment kedirgantaraan secara umum itu kan tidak hanya tentang pesawat, tadi juga berbicara tentang operasi gitu. Kita bekerja di bandara, kemudian bekerja di perusahaan maintenance gitu ya. Garuda Maintenance Facility itu cukup besar. Bandara, kemudian airlines, nah itu tadi yang berbicara sistem transportasi, mungkin senangnya di airlines. Kemudian apalagi? Nah, semuanya itu ternyata butuh financing. Financing dari bank atau dari perusahaan leasing gitu ya. Nah, itu juga ternyata butuh juga tenaga-tenaga dari teknik dirgantara untuk memberikan assessment gitu kan, untuk menilai gitu kelayaan mereka untuk didanai atau dibiayai gitu. Nah, itu juga satu kesempatan. Belum lagi kalau kita berbicara operasi tadi, peneliti gitu ya. Nah, peneliti banyak. Baik peneliti yang sifatnya teknologi maupun misalkan peneliti kalau terjadi kecelakaan gitu kan. Ya tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi. Itu banyak sekali bidang-bidang yang bisa bisa kita itu berkontribusi. Dijamah. Berkontribusi. Agak-agak gitu ya. Kayak tit gitu. Gitu. Oke. Banyak. Kalau dari pengalaman Mas Sony nih sebagai dosen atau dari teman-teman Mas Sony, kira-kira yang paling kelihatannya nyeleneh tapi terus pas dihubung-hubungkan, bener ya, kita juga belajar itu tuh. Ada nggak?